Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Imbas kegagalan timnas U22 di ajang SEA Games 2025 di Thailand, tentu itu menimbulkan beberapa keputusan dan akhirnya PSSI secara resmi telah mengumumkan bahwa Indra Syafri ini sudah tidak lagi menjabat sebagai pelatih tim nasional Indonesia U22 gitu, dan ya bisa dikatakan Indra Syafri ini resmi out dari kursi kepelatihan karena memang pasca pertandingan menghadapi Myanmar, saat itu Indra Syafri mengatakan kepada media bahwa dia benar-benar bertanggung jawab secara teknis kan. Dia 2 kali ngomong tuh. Sekali lagi bahwa saya yang bertanggung jawab sebagai teknis katanya. Tapi kan kita juga menunggu bagaimana pertanggungjawaban dari PSSI itu sendiri ya. Ya termasuk ketua umum, Exco, Waketum dan lain-lain lah. Gitu. Tetapi kan sampai saat ini tidak ada ya tanggapan dari PSSI terkait gagalnya tim nasional Indonesia U22 di SEA Games ini seperti apa gitu. Ya harapannya sih, saya sebagai fans gitu, PSSI tentu harus benar-benar bertanggung jawab. Ya kalau bisa di tahun 2026 ini bukan hanya ganti pelatih, tapi semua kepengurusan ganti gitu. Yang benar-benar mau kerja lah, yang tidak hanya eksis di medsos, cari panggung dan lain-lain gitu. Yang benar-benar dia ingin memajukan sepak bola Indonesia tanpa iming-iming nama dia bersinar. Itu sih harapannya gitu. Di sisi lain, Pak Sumarji, dia juga mengundurkan diri sebagai manajer tim nasional Indonesia dan dia akan fokus ke posisi ketua badan timnas ya, atau ketua BTN. Yang memang Pak Sumarji ini menurut saya pribadi sih mungkin dibandingkan dengan orang-orang lain di dalam federasi, Pak Sumarji ini adalah salah satu orang yang bisa kita percaya ya sebagai fans gitu. Bagaimana dia benar-benar mengawal perjuangan timnas saat itu ketika masih berjuang di ronde awal kualifikasi Piala Dunia 2026 dari playoff, ronde 2, ronde 3 hingga ronde 4. Bagaimana juga dia sangat kelihatan ketika saat itu PSSI mengumumkan untuk memecat STY, dia raut wajahnya terlihat ya, tidak bisa bohong, dia memang sangat kecewa dan akhirnya puncaknya ketika gagal di SEA Games, Pak Sumarji mengumumkan untuk mundur dari kursi manajer timnas dan fokus ke ketua BTN gitu. Ya imbas dari kegagalan tim nasional Indonesia ya, cabur sepak bola di SEA Games ini tentu menuai banyak sorotan ya, karena ada beberapa media yang memposting gitu atau menyebarkan informasi terkait bagaimana cabur prioritas di SEA Games ini ada sekitar 10 atau 13 cabur gitu ya yang mendapatkan anggaran dari pemerintah, dan yang mendapatkan anggaran paling besar itu adalah cabur sepak bola. Ya, angkanya menyentuh hingga 200M gitu, 199, sekian lah. Tetapi apa prestasinya kan tidak ada gitu dengan anggaran segitu banyak gitu. Lalu apa yang dilakukan oleh federasi ketika mendapatkan anggaran yang cukup banyak dari pemerintah tetapi tidak dibuktikan dengan prestasi yang nyata di SEA Games ini. Sementara cabur-cabur lain yang mendapatkan anggaran jauh di bawah sepak bola, atau mungkin ada cabur yang tidak sama sekali mendapatkan anggaran, yang bukan prioritas tapi malah menyumbangkan medali, ya tentu itu menjadi perhatian juga bagi cabur sepak bola gitu. Ya, cabur-cabur lain seperti atletik, renang, panahan, skateboard, angkat besi, panjat tebing, menembak, dan lain-lain lah yang berhasil menyumbangkan medali. Nah tentu itu benar-benar sangat apresiasi sih, saya respect terhadap cabur-cabur lain yang ya tidak gembar-gembor ketum federasinya gitu ya, yang benar-benar tidak seterkenal federasi sepak bola ketumnya gitu, tetapi mereka benar-benar bekerja untuk bisa
mengharumkan nama bangsa Indonesia melalui cabornya masing-masing gitu. Dan yang bahkan mendapatkan anggaran yang sedikit dibandingkan dengan cabur sepak bola. Dan jika kita lihat ketum PSSI ini sekarang, dia tidak memposting selama tim nasional Indonesia U22 gagal nih. Dia belum pernah memposting terkait cabur sepak bola nih. Dan dia hanya berfokus di cabur lain yang mendapatkan medali. Dan itu pun dia fokus ke atlet-atlet atau cabur yang mendapatkan medali emas saja. Lihat aja kalau tidak percaya teman-teman di akun medsos Instagramnya. Hanya terfokus kepada medali emas saja. Sementara atlet-atlet lain yang menyumbangkan medali perak dan perunggu itu tidak dia post gitu. Padahal kan itu juga sama-sama mengharumkan nama Indonesia di ajang SEA Games ya gitu. Dan imbas dari kegagalan timnas U22 di SEA Games, tentu PSSI akhirnya akan cuci tangan dengan akan segera mengumumkan pelatih baru tim nasional Indonesia senior minggu depan. Ya nggak tahu tuh minggu depannya hari kapan. Dan katanya PSSI ini sudah memberikan beberapa syarat dan ketentuan kepada calon pelatih baru tim nasional Indonesia senior ini. Tentu ada tuh syarat-syaratnya, diantaranya kalau tidak salah berkomitmen untuk bisa membawa timnas ke Piala Dunia 2030, lalu juga bisa tinggal lama di Indonesia, lalu juga memantau Liga 1 kalau tidak salah, lalu juga berkomunikasi dengan pelatih-pelatih lokal dan sebagainya gitu. Padahal kan itu juga sudah ada dalam diri STY. Ya, STY benar-benar berkomitmen saat itu untuk bisa membawa Indonesia lolos Piala Dunia 2026. STY juga tinggal lama di sini, di Indonesia, tinggal di Indonesia. Dibandingkan dengan Patrick kan hanya tinggal di Belanda. Ya, gitu. Jadi, ya kriteria itu sebetulnya sudah ada, tapi kan itu tidak malah dipecat oleh PSSI itu. Jadi, saya sih udah gak ngerti lagi ya dengan federasi sepak bola kita ini sekarang. Di tahun 2025 ini khususnya, ini benar-benar tahun terburuk tim nasional Indonesia dari segala kelompok umur. Ya, hanya timnas Indonesia U17 aja yang benar-benar berprestasi lah hingga tembus ke Piala Dunia di bawah asuhan coach Novarianto. Sementara timnas lain, kelompok usia lain gitu termasuk senior, jeblok semua di tahun 2025 ini. Mulai dari tim nasional Indonesia U20 di bawah asuhan Indra Sapri, di Piala Asia gagal total hanya sebagai tim penggembira. Lalu timnas U23 di bawah Gerald Panenberg, AFF gagal, lolos ke Piala Asia U23 pun gagal. Padahal di edisi sebelumnya kita hampir lolos ke Olimpiade. Puncaknya timnas Indonesia senior gagal menuju ke Piala Dunia 2026. Padahal peluang itu benar-benar sangat ada di depan mata. Dan terakhir dilengkapi oleh gagalnya timnas U22 di SEA Games 2025. Boro-boro mempertahankan emas, perak aja boro-boro, perunggu apalagi lolos ke fase gugur juga sulit gitu. Jadi sekali lagi sih ya benar-benar federasi ini harus tanggung jawab, bukan hanya sekedar ya ganti-ganti pelatih gitu, bukan hanya sekedar memberikan target dan lain-lain, tapi juga PSSI itu sendiri ya harus benar-benar introspeksi diri. Ya harapannya itu tadi sih, ketika apa yang saya bilang di awal ya, kalau bisa bukan hanya ganti pelatih di tahun 2026 nanti, ganti kepengurusan juga gitu. Benar-benar orang yang mau memajukan sepak bola Indonesia tanpa dia ingin namanya bersinar itu ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.